Maju. Kak, maju Kak. Iya, Pak ya. Pasangan kekasih Bagas Dio Juandri dan Feby Kusuma alias Caca ditangkap di tempat persembunyiannya di salah satu hotel di Kecamatan Kayu Agung, Sumatera Selatan pada Rabu sore. Keduanya dituduh membunuh bos ATM Mini di Lampung Tengah bernama Tarmizi. Feby, warga Kebiling, Bandar Lampung, merupakan kekasih gelap korban. Pembunuhan berawal saat korban dirayu pacarnya untuk diajak berwisata ke salah satu pantai di Lampung Selatan. Feby mengajak pacar aslinya dan dua temannya yang ikut menumpang di mobil korban. Saat di perjalanan itu, korban dicekik. Jakarta ya. Katanya ini ya. Karena kita sudah melakukan Korban yang tidak sadarkan diri dipukuli hingga tewas dan dikubur di perkebunan sawit di Kecamatan Bekri, Lampung Tengah. Itu hasil daripada beberapa hari atau 2 hari kita melakukan penyelidikan untuk tempat-tempat daripada tersangka ini melarikan diri. Dan terakhir, yang sebelumnya tersangka FB dan BG ini sebelum kami amankan di Kayu Agung berencana akan melarikan diri ke Bangka atau Batam. Tersangka Feby yang sudah pacaran selama 8 bulan dengan korban mengaku sakit hati karena pernah dijanjikan akan dibelikan mobil dan rumah, namun korban mengingkarinya. Kok janji itu status Mbak apa dengan korban? Pacaran. Cuman pacaran. Berapa lama, Mbak? Cuman pacaran aja. Cowoknya tahu nggak? Tahu dia saya jelasin. Belum sempat dinikahi ya, Mbak ya? Cukup ya? Belum. Pacar gelap ya? Ya. Para tersangka juga merampok mobil dan uang tunai senilai 4 juta rupiah dari korban. Mobil korban telah dijual untuk membiayai hidup selama buron dan sebagian untuk membeli motor yang kini disita. Polisi menyita barang bukti cangkul yang digunakan untuk mengubur korban. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Tengah. Ini lokasi tempat penemuan mayat di Pembunuhan pengusaha ATM Mini di Lampung Tengah, Tarmizi, terungkap setelah jenazahnya ditemukan pada Sabtu petang lalu. Jenazah dikubur di perkebunan sawit di Kecamatan Bekri, Lampung Tengah. Jenazah ditemukan warga setelah dikubur dangkal dan saat hujan terlihat dari luar. Temuan jenazah kemudian dilaporkan ke polisi. Saat dievakuasi, jenazah ditemukan setelah 3 hari dikubur. Jadi saya nyari kayu habis hujan kemarin jam 3 ke Gunung Danau Bekri. Nah di situ nyari kayu, loh kok ada orang terlentang, kok kayaknya kok apa itu boneka patung-patung butik itu yang di toko-toko baju itu, pikir saya kan udah putih semua, udah ngelupas. Tak deketin gitu, loh ada jam tangannya, hitam, jam tangan warna hitam selipar. Oh orang ini. karena dalam rangkaian kejadian dari awal hingga dikuburnya korban itu bersama-sama dan semuanya melakukan penganiayaan, semuanya sudah merencanakan dari awal hingga akhir meninggalkan tempat tinggal mereka pun secara bersama-sama, yaitu ke Palembang dan ada yang kembali lagi ke Lampung setelah situasi dirasa aman. Polisi mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari hasil penyelidikan itu, korban tewas karena dianiaya. Hampir sepekan penyelidikan, pembunuhnya ditangkap berjumlah 4 orang. Pembunuhan korban rupanya didalangi oleh kekasih gelapnya bernama Feby Kusuma alias Caca yang kini ditahan di Polres Lampung Tengah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Satu dari gerombolan pencuri motor di Bandar Lampung Kamis siang ditangkap polisi. Rianka Juliansah, pemuda 21 tahun ini, ditangkap di rumahnya di Jabung, Lampung Timur. 6 motor itu sudah terjual semua. Gerombolan ini memiliki 6 anggota. 3 teman tersangka telah ditangkap lebih awal dan 2 lagi masih buron. Mereka biasa mencuri motor dengan cara bergerombol. Mereka menyasar motor di pertokoan dan komplek kos. Priansa sama Apuko. Kali itu dapat berapa sepeda motor?
Dapat 6 Pak. 6 sepeda motor. Berarti 3 yang di Kos Paragon itu yang di Jagabaya ya. Yang Jalan Arif Taman Hakim. Iya, Pak. Yang 3 lagi dapat di mana? Di Mili Pak. Mili. Total berapa dapat uang hari itu? Kalau saya hampir 3 juta Pak. Kamu sendiri hampir 3 juta? Iya, Pak. Berarti rata lah pembagiannya ya? Iya, Pak. Nah tugas kamu waktu di Paragon tuh ngapain? Cuma nunggu situasi di depan Pak. Identitas tersangka terungkap setelah mencuri 2 motor sekaligus di komplek kos di W Halim, Bandar Lampung pada November 2020 lalu. Untuk pelaku yang lain, itu sudah tertangkap 2 orang, sudah disidik di Polresta Bandar Lampung, kemudian 1 orang telah menyerahkan diri di Polda Lampung. Artinya ada DPO berapa DPO? Untuk sekarang yang masih daftar pencatatan orang masih 2 orang. Kalau untuk pelaku ini melancarkan aksinya itu subuh atau seperti apa sih? Untuk pelaku RC ini spesialis subuh, jadi kelompok subuh bereaksinya untuk di wilayah Bandar Lampung. Terus kemudian mencari lagi di Polisi tidak menyita barang bukti dari tersangka karena seluruh motor curian telah terjual. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi mengimbau 2 tersangka lainnya agar menyerahkan diri sebelum ditangkap. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang buronan kasus penggelapan dana proyek senilai miliaran rupiah ditangkap tim tangkap buronan atau tim tabur Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Kamis pagi. Terpidana sudah masuk dalam daftar buronan kejaksaan sejak Oktober 2021. Terpidana bernama Sri Utami Arianto, wanita 50 tahun itu ditangkap di dalam bus di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan saat akan kabur ke Yogyakarta. Petugas membawanya ke kantor kejaksaan dan dipakaikan rompi tersangka. Warga Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung itu adalah penyedia bahan material yang menggelapkan dana pembangunan bendungan Wae Sekampung di Pringsewu senilai lebih kurang 500 juta rupiah. Dari nilai total 1,2 miliar rupiah, tersangka baru mengembalajakan material sekitar 700 juta rupiah. Kalau kronologi, jadi yang bersangkutan sebetulnya sudah kita deteksi dari Palembang, naik bus ya, kemudian di Bakahuni sudah dijemput oleh tim tabur dan oleh tim tabur dibawa ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tadi itu untuk selanjutnya diserahkan ke kita dan kita sudah langsung melakukan eksekusi pada hari itu. Terpidana sudah disidang sebelumnya dan terbukti melanggar pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Ia kabur dan sempat terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.